Saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kota yang mulia, kota yang dinanti-nantikan oleh orang yang percaya dan berharap hanya kepada Yesus Kristus. Kota ini bernama Yerusalem Baru. Yerusalem Baru merupakan ibu kota daripada langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, di sesi berikutnya mungkin kita akan belajar nanti tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi sebelum kita beranjak ke sana, saya mau mengajak Anda untuk melihat apa yang ada di ibu kota daripada langit baru dan bumi yang baru, yang kita kenal dengan Yerusalem surgawi, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Di sesi yang lalu kita sudah belajar beberapa hal tentang kota ini, antara lain ukuran daripada kota ini, panjang, lebar, dan tingginya sama, yaitu 2.400 km. Dan ini kurang lebih 3 kali lipat luas lantai dasarnya, 3 kali lipat luas Indonesia, termasuk dengan perairannya. Tetapi Anda harus ingat bahwa dengan tinggi 2.400 km, ya Anda bisa membayangkan ada banyak sekali lantai yang bisa ditinggali. Dan kapasitas daripada Yerusalem Baru adalah 100 triliun manusia. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan ruang atau kapasitas yang melebihi daripada apa yang dibutuhkan. Karena dari sejak hari penciptaan sampai dengan hari ini, bahkan sampai nanti kedatangan Yesus kali yang kedua, jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi ini ya kurang lebih hanya 100 miliar lebih. Jadi dengan kapasitas 100 triliun manusia, tentunya ya sudah lebih daripada cukup untuk mengakomodir segala sesuatu yang ada di dalam kota ini. Dan kota ini berbentuk seperti kubus, yaitu sama dengan ruang maha kudus di dalam tabut perjanjian, di mana tempat tabut perjanjian dan juga perkakas-perkakas lainnya, itu ruang maha kudus di perjanjian lama juga merupakan kubus, di mana dimensinya adalah 20 kali 20 kali 20 hasta. Jadi Yerusalem Baru merupakan ruang maha kudus raksasa, dan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa di sanalah tempat di mana Tuhan sendiri akan tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang menaruh kepercayaan hidupnya kepada Dia. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umat Tuhan di dalam kota yang mulia itu. Kita sudah belajar sedikit kemarin tentang isi daripada kota ini, deskripsi dan juga karakteristik daripada kota Yerusalem Baru. Kita tahu di dalam Wahyu 21 dan Wahyu 22, ya, yang pertama, kota Yerusalem Baru adalah kota yang kudus. Ya, jadi di sana hanya orang kudus yang tinggal. Yang bisa tinggal di kota ini adalah orang-orang yang telah lahir baru, telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan telah masuk surga. Kemudian kita juga belajar bahwa karakteristik kedua dari kota ini, pintu gerbangnya terbuat dari mutiara yang berkilauan. Dan mutiara dipilih karena kita masuk surga hanya karena melalui penderitaan dan penyiksaan salib. Kita tahu bahwa mutiara dibentuk dari satu benda asing yang diterima oleh oyster atau tiram itu, saudara. Dan mulai terjadi pengikisan, mulai terjadi gesekan-gesekan yang melukai binatang kecil ini, sehingga terbentuklah mutiara. Karena itu dalam kehidupan kita, ketika ada gesekan, ketika ada hal yang menyakiti kita, itu artinya Tuhan sedang membentuk dari kesakitan itu mutiara-mutiara kehidupan. Sehingga kita tidak perlu komplain, kita tidak perlu berkeluh kesah ketika ada benda asing, benda yang tidak nyaman itu masuk di dalam kehidupan kita, baik itu dalam bentuk perkataan atau perbuatan seseorang, sehingga kita merasa sakit.
Karena dari kesakitan inilah akan terbentuk mutiara-mutiara yang berkilauan, mutiara yang menghasilkan hikmat, mutiara yang menghasilkan kebenaran, bahkan mutiara yang sangat-sangat berharga seperti kerajaan sorga itu sendiri. Kemudian deskripsi yang ketiga dari kota ini, bahwa dasar kotanya itu terbuat dari batu permata. Batu permata yang menggambarkan warna-warna pelangi. Dan fondasi daripada kota itu juga merupakan fondasi yang sangat kuat, karena bukan hanya satu fondasinya, tetapi ada 12 fondasi di sana. Ya, sebagaimana Tuhan menghiasi Lucifer dengan berbagai batu permata, pada akhirnya Lucifer jatuh dan membawa sepertiga malaikat di surga. Anda harus ingat, 1/3 jatuh, tetapi 2/3 masih menyembah Tuhan. Karena itu dalam setiap peperangan dalam hidup kita, ada jauh lebih banyak yang di pihak kita dibandingkan yang ada di pihak musuh. Dan Anda belajar juga dari Keluaran 28 bahwa tutup dada daripada imam besar itu ada tatahannya, itu terdiri dari batu-batu permata melambangkan 12 suku Israel. Dan nantinya di Yerusalem baru, ya, batu permata juga dikatakan di sana ada angka yang merupakan kelipatan 12. Tetapi Anda harus ingat bahwa itu bukan saja melambangkan Israel jasmani, tetapi juga Israel rohani, yang adalah Anda dan saya, orang-orang percaya non-Yahudi. Mengapa batu permata dipilih? Karena batu permata melambangkan kasih, melambangkan persatuan, karena itu adanya di dada. Tutup dada imam besar berbicara tentang tempat kasih, itu ada di dada. Kemudian persatuan, ya, kalau ada kasih pasti ada persatuan. Tetapi kalau ada perselisihan, tidak ada kasih, maka persatuan pun sulit untuk dicapai. Karena itu perlu ada kasih. Ya, dasar daripada kota Yerusalem baru adalah kasih. Kita bisa ada di sana karena kasih Allah yang begitu besar atas dunia ini, atas Anda dan saya, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal yang sangat Dia kasihi untuk menebus dosa Anda dan saya. Kemudian ayat yang keempat, bagian yang keempat, deskripsi daripada kota Yerusalem baru, jalan-jalannya terbuat dari emas murni. Dan emas murni di sana adalah emas yang transparan karena kemurniannya dan juga karena persepsi kita yang sudah di-upgrade, yang sudah mengalami penyempurnaan, karena pada waktu itu kita sudah memiliki tubuh kemuliaan. Dan kemarin kita belajar bahwa emas berbicara tentang kebenaran ilahi, kemuliaan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa tabut perjanjian Allah di perjanjian lama itu terbuat dari kayu yang dilapisi oleh emas, berbicara tentang keilahian daripada Yesus, bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Kemudian kita juga belajar Yesus memperingatkan kepada Anda dan saya, orang-orang percaya, dalam Matius 7 ayat 3 sampai ayat yang kelima, bahwa jangan kita terus fokus kepada selumbar yang adalah kayu itu di mata saudaramu. Ya, jangan terus-menerus kita melihat kayu dalam kehidupan orang lain. Ya, apalagi kalau dia orang percaya, sekalipun dia penuh dengan kayu hidupnya, belum sempurna, dia masih lemah imannya, kata firman Tuhan. Tetapi kalau dia orang percaya, dia ditebus oleh darah Yesus, maka hidupnya adalah emas di mata Tuhan. Karena itu kita harus belajar menjadi orang Kristen, orang percaya yang selalu fokus pada hal-hal yang positif, kelebihan orang lain, ya, untuk mengangkat mereka, untuk membangun mereka, dan terus mengasah kelebihan-kelebihan itu supaya mereka menjadi berkat lebih lagi bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Emas juga berbicara, kalau kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-18, tentang
karakter yang teruji. Jadi kita juga belajar selain daripada deskripsi kota Yerusalem baru, kita juga belajar prinsip-prinsip rohani yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa aplikasikan hari ini juga untuk kita bisa mengalami suasana surgawi di dalam kehidupan kita. Ya, emas berbicara karakter yang teruji, artinya kedamaian akan tercapai dalam kehidupan kita kalau semua orang, termasuk diri kita sendiri, memiliki karakter yang baik. Kita menunjukkan buah-buah roh yang baik dan memanifestasikannya lewat perkataan kita, perbuatan kita, maka akan tercipta suasana surgawi di dalam kehidupan kita. Karakteristik yang kelima kita lihat hari ini ditulis di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-23. Kita lihat karakteristik yang kelima dari kota Yerusalem baru. Di sana dikatakan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata jaspis, jernih seperti kristal. Ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi karakteristik yang kelima dari Yerusalem baru adalah kemuliaan Tuhan menjadi penerangnya. Tidak diperlukan tiang lampu, tidak diperlukan lentera di sana, bahkan tidak diperlukan listrik, karena Tuhan sendiri yang menjadi sumber penerangnya. Ini merupakan penggenapan dari Yesaya 60 ayat yang ke-19. Mari kita lihat Yesaya 60 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Apa arti kemuliaan Tuhan? Apa yang kita bisa belajar dari bagian ini, saudara? Anda masih ingat dalam Keluaran 33 ayat yang ke-19, waktu itu Musa minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kemuliaanmu. Dan ketika Tuhan menjawab permohonan Musa, Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Anda buka di dalam Alkitab bahasa Inggris. Ya, saya akan membacakan versi bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris menerjemahkan lebih jelas apa arti kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-19 saya akan bacakan dulu bahasa Indonesia. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Coba lihat bahasa Inggrisnya, Keluaran 33 ayat yang ke-19. Di sini Tuhan berkata, I will make all my goodness pass before thee. Artinya kemuliaan Tuhan itu identik dengan kebaikan Tuhan, identik dengan kasih karunia Tuhan, dan sama dengan belas kasihan Tuhan. Inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan ketika Musa meminta Tuhan, tunjukkan kemuliaanmu. Kalau Anda membuka Daniel pasal yang ke-10, mari kita lihat Daniel pasal yang ke-10 mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Di sana ada sesuatu yang menarik, karena Daniel termasuk salah satu manusia yang boleh dikatakan paling kudus, paling benar di dalam hidupnya. Ketika orang lain mau mencari kesalahan dalam hidupnya, tidak didapati kesalahan apapun. Tetapi ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, kita lihat apa yang terjadi pada Daniel. Di sini dikatakan, kuangkat
Mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu. Apa yang dikatakan di sini? Hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Manusia biasa ketika berjumpa melihat langsung kemuliaan Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Daniel pun tidak kuat. Tetapi Anda harus ingat, kita bicara tentang suasana dan kondisi di Yerusalem baru, di mana Anda dan saya sudah diberikan tubuh kemuliaan, sehingga tubuh kita nantinya sudah bisa berhadapan langsung dan melihat langsung kemuliaan Tuhan itu, sehingga kita dijamin tidak akan pingsan, tidak akan jatuh tertelungkup. Ya, kita hanya akan berlutut, karena kita menyadari bahwa semua ini terjadi karena Yesus, karena apa yang Bapa sudah lakukan dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda ingat tadi ada perkataan tentang permata yaspis yang jernih. Ini berbicara tentang batu yang tidak ada cacatnya, batu yang tanpa distorsi. Ini berbicara tentang kemurnian hati, berbicara tentang kemurnian motivasi dalam kehidupan kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan merindukan bahwa saat ini pun, di dalam kehidupan kita di dunia ini pun, kita memiliki motivasi hati yang murni. Kita memiliki dorongan, suara hati yang baik untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan dan memberkati orang lain. Dari mana motivasi hati yang murni? Kemurnian hati seperti ini kita peroleh, dan ini diajarkan oleh firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam Ayub 41 ayat yang ke-25, tetapi tolong dibuka dalam versi bahasa Inggris. Langsung saja di dalam bahasa Inggrisnya. Kalau Anda melihat di dalam Ayub 41 antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu kacau balau, tidak sesuai sama sekali ayatnya. Jadi di bahasa Inggris bisa ayat yang ke-7, bahasa Indonesia ayat ke-16. Jadi mari kita buka saja Ayub 41 ayat 25. Ini tentang bagaimana kita bisa mendapatkan motivasi hati yang murni. Bagaimana Tuhan memurnikan kita. Bagian yang kedua, di sini dikatakan, by reason of breakings, they purify themselves. Artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita memperoleh kemurnian hati, kemurnian motivasi melalui peremukan yang terjadi dalam kehidupan kita. By reason of breakings, melalui tempaan. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, ketika kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita, ketika kita harus melepaskan kasih kepada orang yang benci kepada kita, dan itulah saatnya motivasi hati kita, kemurnian hidup kita terbentuk. Dan peremukan ini diperlukan supaya kita dimurnikan dari pencemaran daging, pencemaran dunia, pencemaran iblis, sehingga dalam segala aspek keberadaan hidup kita, Yesus dipermuliakan melalui perkataan kita, melalui pilihan hidup kita, melalui perbuatan dan perilaku kita. Dan melalui peremukan inilah urapan itu keluar, saudara.
Urapan bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membanggakan prestasi hidup kita, tetapi satu urapan yang menyadari bahwa semua yang aku miliki, semua yang aku bisa capai, semua yang aku bisa peroleh dalam hidup ini, semuanya karena Tuhan saja. Jadi urapan tidak hanya datang ketika kita ditumpangi tangan. Ya, menurut saya terlalu sederhana ketika kita mengatakan aku butuh urapan, lalu kita ditumpangi tangan dan tiba-tiba kita punya urapan seperti orang yang menumpangi tangan kita. Padahal orang yang menumpangi tangan kita, dia sudah ribuan jam berdoa, dia sudah ratusan jam berpuasa, dia sudah mengalami penderitaan sedemikian rupa dalam hidupnya, mengalami peremukan sehingga urapan itu muncul. Dan Anda cuman kepengen enaknya saja, aku cuman mau ditumpangi tangan, tiba-tiba urapan terjadi. Saya tidak memungkiri bahwa ada kuasa di dalam impartasi penumpangan tangan. Saya percaya itu. Tetapi saya mau katakan bahwa urapan terbesar terjadi ketika kita mengalami peremukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami situasi dan kondisi yang tidak enak, tidak nyaman bagi daging kita. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita tetap harus mendoakan musuh-musuh kita, orang yang menganiaya kita, yang sudah jelas-jelas kepengen hidup kita menderita, kepengen menyulitkan hidup kita. Kita tetap berbuat baik kepada dia. Dan ketika kita menolak godaan dan cobaan, sekalipun tidak ada yang melihat, kita sedang seorang diri saja. Pada saat kita menolak godaan dan cobaan itu, disitulah Tuhan meningkatkan urapan kita. Haleluya. Dan kita harus sadari bahwa kita perlu waspada, supaya setelah selesai peremukan itu terjadi dalam kehidupan kita dan urapan Tuhan mulai meningkat dalam kehidupan kita, jangan kita berbalik dan kemudian memakai urapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk meremukkan orang lain. Jadi peremukan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita dibentuk menjadi manusia yang lebih baik, pribadi yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika semua itu berakhir, jangan kita jadikan itu sebagai senjata, tetapi jadikan itu menjadi alat untuk menolong orang lain, mengangkat orang lain. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yusuf ketika Yusuf sudah bertahun-tahun menderita karena ulah daripada saudara-saudaranya? Ketika Yusuf sudah diangkat oleh Tuhan, dia memperoleh tempat yang penting di Mesir. Dia menunjukkan kasihnya, dia menunjukkan pengampunannya kepada saudara-saudaranya yang pernah membuat dia sengsara lebih dari 10 tahun. Dia harus mengalami banyak kerugian, banyak penderitaan yang dialami, tapi pada akhirnya dia tetap mengatakan bahwa pada mimpi itu. Dia tidak teringat pada penderitaannya. Dia tidak teringat pada saudara-saudaranya menyakiti dia. Tetapi Yusuf teringat kepada mimpi yang Tuhan berikan, sehingga dia menolong saudara-saudara dan keluarganya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika peremukan sedang terjadi, saya mau katakan, mari kita belajar untuk cepat taat saja, supaya peremukan itu cepat selesai. Dan ketika peremukan itu selesai, maka jadikan ini pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita, untuk kita bisa orang lain yang sedang mengalami proses yang sama yang pernah kita alami. Haleluya. Deskripsi yang keenam tentang Yerusalem baru ditulis di dalam Wahyu 22 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, di Yerusalem baru, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali.
Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Di Yerusalem baru terdapat pohon-pohon kehidupan. Tuhan tidak lagi memberikan di sana pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, tetapi Tuhan memberikan pohon kehidupan yang setiap bulannya menghasilkan buah yang berbeda. Jadi apapun kesukaan buah Anda akan disediakan Tuhan di Yerusalem baru, dan setiap bulan akan berganti dan Anda tidak akan pernah bosan. Kita akan makan dari pohon-pohon yang dulu pernah ada di Taman Eden, dan kali ini perbedaannya tidak akan ada larangan. Haleluya. Sehingga tidak mungkin kalau kita makan buah dari sebuah pohon lalu kita jatuh dalam dosa. Itu tidak akan mungkin terjadi di Yerusalem baru. Kita memang dengan tubuh kemuliaan tidak harus makan. Kalau Anda tidak kepengen makan, Anda boleh tidak makan di Yerusalem baru. Tetapi kalau Anda suka makan, Anda bisa makannya. Dan Anda tidak perlu takut kegemukan. Jadi tidak ada orang yang obesitas di Yerusalem baru. Karena seperti saya katakan, tidak ada kalori pada makanan di surga. Anda tidak perlu diet. Haleluya. Kita akan makan dalam kenikmatan tanpa adanya potensi sakit seperti hari-hari ini. Dari mana kita tahu semua ini bahwa akan ada makanan dan kita bisa makan di Yerusalem baru? Ada beberapa contoh di Alkitab, salah satunya dalam Kejadian 18 ayat yang ke-8. Kita lihat ketika malaikat menampakkan diri kepada Abraham, apa yang dilakukan oleh malaikat itu. Yang ke-8, di sana dikatakan, kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Orang-orang itu artinya malaikat yang menampakkan diri kepada Abraham. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka apa? Mereka makan. Jadi malaikat pun makan. Nantinya kita di Yerusalem baru, kita juga akan makan. Jadi Anda yang suka makan, jangan khawatir. Yerusalem baru tidak membosankan seperti yang Anda pikirkan. Anda bisa makan, bahkan tidak perlu takut gemuk. Haleluya. Yesus di dalam tubuh kebangkitannya pun dia makan bersama-sama dengan para muridnya. Dan kita lihat sekarang satu ayat, Matius 26 ayat yang ke-29. Ini membuktikan bahwa akan ada makanan di sana. Ya, saya tahu beberapa dari Anda ketakutan nanti gimana mau makan di sorga, gitu kan? Haleluya, haleluya. Makan di bumi harus direm-rem, di sorga tidak perlu rem. Haleluya. Anda makan dengan tubuh kemuliaan. Tapi ingat, semua itu baru akan terjadi ketika kita sampai di Yerusalem baru. Hari ini tetap harus rem. Ini janji Yesus sendiri, Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Karena itu kalau Anda membaca dalam Wahyu 19, di sana ada perjamuan kawin anak domba. Dan di sanalah Yesus bersama-sama dengan orang-orang percaya, orang-orang Kristen sejati, akan bersama-sama menikmati, makan, dan minum. Haleluya. Dan perjamuan kawin anak domba Allah itu akan berlangsung kurang lebih 1 tahun. Dari mana? Saya tahu bahwa akan berlangsung selama 1 tahun. Ada ayatnya, Ulangan 24 ayat yang ke-5. Mari kita lihat. Haleluya. Jadi ada 7 tahun masa kesesakan besar di bumi
1 tahun terakhir dari 7 tahun itu merupakan masa yang paling buruk, masa yang paling parah, ya. Dan 1 tahun terakhir itu pun di sorga juga ada perjamuan kawin anak domba Allah. Ditulis di sini, Ulangan 24 ayat yang kelima, menggambarkan pernikahan atau perkawinan Yahudi. Sana dikatakan, apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. Berapa lama? 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Ketika kita ada di surga, Yesus baru saja menikahi kita. Ya, saat ini pun sebenarnya posisi gereja Tuhan adalah mempelai Kristus. Tetapi nanti sah ketika kita masuk di dalam kerajaan surga. Dan 1 tahun perjamuan kawin anak domba Allah. Ya, itulah saatnya Yesus lebih lagi mengenal kita. Lebih lagi ya bersekutu dengan kita di dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Dan Anda harus ingat ada 2 perjamuan. Yang satu terjadi di bumi, yaitu perjamuan Allah. Itu pun ditulis dalam Wahyu 19 ayat yang ke-17. Perjamuan Allah adalah ketika banyak mayat yang berserakan dan burung-burung diundang oleh Tuhan. Mari datang ke perjamuan Allah. Untuk mereka bisa makan daging-daging para pemimpin, daging-daging para pembesar, raja-raja di bumi ini. Pada saat yang bersamaan, di sorga juga terjadi perjamuan, tetapi bukan perjamuan Allah, melainkan perjamuan kawin anak domba Allah, di mana Anda dan saya, ya orang-orang Kristen yang percaya kepada Dia dan setia taat sampai pada kesudahannya, mengalami persekutuan yang manis dengan mempelai laki-laki kita. Haleluya. Haleluya. Jangan merasa canggung sekalipun Anda laki-laki, saya pun laki-laki. Nanti Yesus mempelai laki-laki. Jangan berpikir yang aneh-aneh, saudara. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda kembali dalam Wahyu 22 ayat yang kedua, di sana selain ada pohon-pohon kehidupan, di sana juga ada daun daripada pohon-pohon itu yang punya sifat menyembuhkan bangsa-bangsa. Artinya bukan berarti terus akan ada yang sakit. Ya, di sini bahasa yang dipakai untuk kata menyembuhkan, artinya daun daripada pohon-pohon itu punya sifat yang terapis. Artinya ketika kita memakan daun itu pun akan ada satu rasa atau kualitas yang ditingkatkan supaya kita bisa menikmati keberadaan kita di Yerusalem baru. Dan kita bisa belajar banyak hal tentang pohon. Ini yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita hari ini juga. Apa karakteristik daripada pohon? Pohon punya minimal 4 karakteristik. Yang pertama, pohon itu bertumbuh ke arah cahaya. Demikian juga Tuhan mengibaratkan hidup kita manusia seringkali dalam Alkitab seperti pohon. Tuhan merindukan, Tuhan mau supaya hidup kita pun seperti pohon yang mengarah kepada cahaya, yaitu Yesus yang adalah terang dunia. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, akulah terang dunia. Tuhan mau kita semakin hari dari waktu ke waktu semakin serupa dan segambar dengan Yesus, seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 dan 29. Segala sesuatu terjadi dan Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan yang Tuhan mau? Kebaikannya dijelaskan di ayat yang ke-29, supaya Anda dan saya menjadi serupa dengan saudara kita yang sulung, yaitu Yesus Kristus. Karakteristik pohon yang kedua, pohon mempunyai akar yang selalu mencari air dan nutrisi. Demikian juga dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita
seperti pohon yang punya akar dan akarnya selalu mencari nutrisi firman Tuhan, mencari kebenaran, mencari air yang adalah urapan Roh Kudus, yang mencari kuasa dan terus mencari wajah Tuhan. Karena dari sanalah kita mendapatkan nutrisi, kita mendapatkan kekuatan kita. Dan akar bertumbuh menjauhi cahaya. Ini berbeda dengan pohon tadi. Pohon bertumbuh ke arah cahaya, tetapi akar bertumbuh menjauh dari cahaya. Artinya kualitas hidup kita, pertumbuhan kita terbesar terjadi di tempat yang gelap, di tempat yang tersembunyi. Seperti tadi saya katakan, ketika kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita, itu artinya kita sedang ada dalam gelap, dalam kondisi yang gelap, tetapi dalam kegelapan itu kita belajar mengampuni. Kita belajar untuk dikuatkan dan diberikan makan oleh Tuhan sendiri. Karakteristik dari pohon yang ketiga, pohon itu sudah layak dan sepantasnya dia harus berbuah. Yesus sendiri berkata, Yohanes 15 ayat yang ke-16, dia menetapkan supaya Anda dan saya itu berbuah. Sebagai orang percaya, kita harus menghasilkan buah yang eksternal, yang terlihat, dan juga buah yang internal, yaitu buah-buah roh, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Karakteristik dari pohon yang keempat adalah pohon berbicara tentang sesuatu yang bersifat jangka panjang. Tuhan mau kita menjadi orang yang selalu berpikir jangka panjang. Berapa sering kita membuat keputusan yang bersifat keuntungan jangka pendek, karena emosi sesaat, karena kebutuhan sesaat, karena kemarahan sesaat, karena perasaan sesaat. Kita terlalu sering membuat keputusan dalam hidup ini karena sesaat, untuk kepentingan jangka pendek. Pernahkah kita membuat keputusan yang penting apalagi dengan berpikir jangka panjang? Inilah yang digambarkan oleh pohon. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berpikir panjang. Sebelum ngomong, pikir dulu konsekuensi dari perkataanku apa, konsekuensi dari perbuatanku apa. Pikir jangka panjang. Berapa sering keputusan kita mempertimbangkan generasi berikutnya dalam kehidupan kita, keturunan kita. Kita mau keturunan kita diberkati. Bagaimana dengan keputusan kita sebagai orang tua daripada generasi penerus kita? Apakah kita memikirkan keputusan kita harus juga mempertimbangkan kehidupan daripada generasi penerus kita nantinya? Kalau kita bermusuhan dengan seseorang hari ini, apakah Anda sudah memikirkan bagaimana kalau suatu hari nanti anak Anda membutuhkan pertolongan daripada orang yang Anda musuhi? Pernah nggak? Inilah yang Tuhan mau, supaya kita berpikir dengan wawasan yang luas. Kita berpikir tidak sekedar dengan emosi, tidak mengikuti sekedar perasaan, karena perasaan kita tidak bisa dipercaya. Kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kita harus punya prinsip pohon di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam hal keputusan-keputusan yang penting, harus berpikir jangka panjang. Haleluya. Karakteristik yang ketujuh dan yang terakhir dari kota Yerusalem baru. Di dalam kota ini, seperti ditulis dalam Wahyu 22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana terdapat sungai air kehidupan. Ya, selain daripada pohon-pohon kehidupan, ada juga sungai air kehidupan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini merupakan pemulihan kembali. Kalau Anda membuka dalam Kejadian 2 ayat yang ke-10, ada sungai
di Taman Eden. Sungai itu akan dipulihkan juga nantinya, muncul kembali di Yerusalem baru. Dan seperti ditulis di dalam Mazmur 46 ayat yang keempat. Mazmur 46 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, ayat yang kelima kalau bahasa Indonesia, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Karena itu ini merupakan sumber kehidupan nantinya di Yerusalem baru, sumber sukacita. Kita akan berkumpul di tepi sungai dan di sanalah kita merasakan sukacita yang daripada Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Dan dari berbagai kisah dalam Alkitab, banyak hal yang luar biasa terjadi di sungai. Sungai berbicara tentang perubahan hidup. Sungai berbicara tentang komitmen yang diperbaharui. Sungai berbicara tentang tanda heran mujizat. Karena Yakub mengalami transformasi hidup di tepi sungai. Bangsa Israel mengalami perubahan hidup ketika mereka sudah menyeberang Sungai Yordan. Tidak ada lagi keinginan untuk kembali ke Mesir karena mereka sudah melewati, menyeberangi sungai itu. Dan yang menarik, tempat penyeberangan bangsa Israel di Sungai Yordan, di tempat situlah Yesus dibaptis. Beribu-ribu tahun kemudian. Lokasi yang sama. Dan ini berbicara tentang no turning back. No turning back. Memutuskan untuk ikut Yesus hari ini, tidak akan berpaling dari Dia, akan terus setia sampai pada kesudahannya. Haleluya. Anda bisa membayangkan tempat terindah yang pernah Anda kunjungi di bumi ini. Saya mau katakan, Yerusalem baru akan jauh lebih indah dari tempat itu. Dan kita akan menyadari, kita akan diingatkan bahwa semua aspek keberadaan Yerusalem baru, semuanya itu mengingatkan kita akan karya salib Kristus. Sayang sekali tidak semua orang dapat masuk ke kota ini. Dalam Wahyu 21 ditulis, Wahyu 21 ayat yang ke-8 dan 27. Ini ayat yang terakhir, saudara. Wahyu 21 ayat yang ke-8 dan 27. Orang-orang yang ditolak untuk masuk ke kota ini. Perhatikan di sana, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ayat yang ke-27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Perhatikan, ayat ini tidak berkata bahwa kita tidak boleh melakukan semua itu sama sekali. Artinya begitu kita takut, kita akan pasti masuk neraka. Bukan itu maksudnya. Kalau kita orang yang suka khawatir, terus kemudian kita pasti akan masuk neraka. Bukan itu maksudnya. Artinya ini menggambarkan orang-orang yang hidupnya, gaya hidupnya memang seperti ini. Artinya mereka menolak pengampunan daripada Kristus dan mereka tetap hidup dengan segala kejahatan dan kenajisan yang didaftarkan di sini. Dan mereka menolak untuk namanya masuk di dalam kitab kehidupan. Yesus sudah menawarkan pengampunan pun mereka tetap menolaknya. Orang-orang inilah yang akan ditolak ketika mereka hendak masuk ke Yerusalem baru. Dan pada saat itu tidak ada lagi argumentasi, tidak ada lagi suap menyuap. Anda tidak bisa menyuap Tuhan untuk bisa masuk ke Yerusalem baru. Tidak ada pengecualian ketika waktu itu datang. Kalau Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda belum menerima rencana Tuhan dan keselamatan oleh Yesus Kristus, maka Anda akan ditolak masuk ke kota ini. Tetapi sebaliknya,
Anda bisa membooking tiket Anda untuk masuk ke kota ini hari ini juga. Haleluya. Dan mari bagi Anda yang sudah diselamatkan, kita yang sudah hidup dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, mari kita lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna selama hidup kita, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang yang bisa kita bawa, kita pengaruhi untuk masuk di dalam kerajaan surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.